Sahabat pemirsa, bagi yang punya anak kecil, saat sakit, biasanya obat yang diberikan itu dalam bentuk sediaan yang cair atau sirup. Di mana bentuk sediaan itu sudah ada bahan ataupun alat yang digunakan untuk menghantarkan obat tersebut. Bisa mungkin dalam bentuk sendok seperti ini, atau dalam bentuk cup seperti ini, gelas kecil yang sudah ada takarannya. Nah, jadi kemasan ini dibuat sebenarnya tujuannya untuk memudahkan pemberian kepada bayi, karena kita ketahui bayi ataupun anak-anak tentu masih sulit untuk menerima ataupun mengkonsumsi bentuk sediaan yang lebih padat kalau diberikan misalnya dalam bentuk tablet, kapsul ataupun kaplet ya, sehingga dibuat dalam bentuk sediaan. Kalau tidak sirup bisa juga dalam bentuk serbuk atau pulveres. Biasanya kalau yang bentuk pulveres itu diraci oleh dokter. Nah, kemudian ketika diminumkan baru nanti diencerkan. Jadi prinsipnya dia dalam bentuk cair sebelum diberikan. Nah, jadi penggunaan ini tujuannya adalah untuk memudahkan tadi kan. Nah, namun tidak semuanya bisa berhasil, ada saja kendalanya. Misalnya mungkin waktu memberi karena si bayi tidak bisa menerima, ya ditempel atau bagaimana sehingga terjatuh, sehingga takaran yang masuk atau yang diterima itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Demikian juga mungkin dengan gelas ya, bisa faktor dari bayinya atau mungkin faktor dari pemberinya. Misalnya mungkin tangannya gemetar dan lain sebagainya ya, sehingga prinsipnya adalah ini akan mempengaruhi jumlah takaran yang akan dikonsumsi oleh si bayi ataupun anak. Nah, sekarang bagaimana tipsnya supaya bisa tepat? Salah satunya selain menggunakan sendok atau gelas tadi adalah kita menggunakan squid. Nah, squidnya itu ada yang kemasan 3 mili atau 5 mili, tapi mungkin untuk praktisnya lebih baik kita gunakan yang 5 mili. Ya, yang 5 mili. Kenapa 5 mili? Karena takaran untuk anak-anak bayi itu biasanya kan 1 sendok teh seperti itu. 1 sendok teh itu kan 5 mili. Nah, jadi mungkin kalau kita beli yang 5 mili ini akan lebih mudah dalam hal penggunaannya. Nah, bagaimana caranya? Kita saksikan yang berikut ini, oke? Bentuk pipet yang lain ada yang seperti ini volumenya lebih kecil, kemudian untuk volume yang lebih besar ada yang seperti ini, jadi ini sampai dengan 20 ml, ya jadi bukan hanya obat-obatan saja, tetapi juga yang lain yang dalam bentuk cair bisa menggunakan alat ini. Mana cara menggunakannya? Sangat mudah sekali ya, karena prinsipnya adalah memindahkan obat ke dalam squidnya. Jadi kalau wadah awalnya ada sendok atau gelas takar, kita pindahkan dulu sesuai dosis yang dibutuhkan ke dalam sendok ataupun ke dalam gelas takarnya. Kemudian bagaimana cara memberikannya kepada bayi atau anak? Gendonglah bayi atau anak dalam posisi hampir tegak. Jika meronta, pegang satu tangan dengan lembut dan letakkan lengan lainnya di bagian pinggang. Gendong bayi dekat dengan tubuh kita, jadi dekap. Kemudian obat yang sudah disiapkan di dalam squid tadi bisa diberikan dengan cara mendekatkan ke mulut bayi. Ya, nah berikan waktu pada bayi untuk bisa menghisap obat dari squid tersebut. Nah, kemudian kalau memang tidak ada perintah bahwa obat itu harus diberikan sesudah makan, obat bisa diberikan sebelum makan sehingga kemungkinan bayi ataupun anak sedang dalam keadaan lapar, jadi lebih mudah menerima obat atau menelan obatnya. Nah, untuk bayi, saat memberikan obat kepada bayi bisa juga digunakan refleks alaminya seperti menghisap bila memungkinkan.
Ya, jadi belailah pipinya dengan lembut. Dengan dibelai, maka mulutnya akan terbuka. Kemudian obat dimasukkan di kedua lidahnya. Biarkan bayi mengisapnya secara perlahan-lahan. Kemudian ulangi beberapa kali hingga obat habis. Ya. Demikian sahabat pemirsa tips untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.